Setiap orang tua tentunya ingin melihat buah hati memiliki tubuh sehat dan terbebas dari penyakit. Sudah pasti menjadi keinginan semua orang tua. Namun sayangnya terdapat beberapa jenis penyakit yang memang sulit dihindari. Salah satunya adalah penyakit keturunan. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan keturunan atau genetika? Gen merupakan segmen khusus atau DNA asam deoksiribonukleat yang berisi instruksi untuk fungsi sel dan juga karakteristik yang membuat suatu janin unik. Janin menerima separuh gen dari masing-masing orang tua dan dapat mewarisi mutasi gen dari salah satu ataupun kedua orang tua yang akan meningkatkan resiko bayi mengalami kelainan genetik. Untuk itu, calon pasangan harus tahu berikut beberapa penyakit keturunan yang umum terjadi pada calon buah hati. Pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 menyebabkan penderitanya kekurangan hormon insulin. Penyakit ini umumnya bersifat keturunan dan sering terjadi pada masa kanak-kanak. Namun juga terdapat diabetes tipe 1 yang terjadi pada saat usia dewasa. Kedua, hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pembekuan darah sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk menghentikan pendarahan. Ketiga, penyakit jantung yang merupakan faktor genetik yang berperan cukup besar dalam munculnya penyakit jantung. Namun terdapat beberapa faktor yang berbesar resikonya seperti pola makan yang tidak sehat, merokok, obesitas, kolesterol ataupun jarang berolahraga. Keempat, thalassemia. Penyakit keturunan ini merupakan penyakit yang menyerang sel darah merah. Kondisi ini membuat hemoglobin dalam sel darah merah penderitanya berkurang sehingga oksigen sulit diedarkan ke seluruh tubuh. Kelima, kanker. Kanker bisa terjadi bukan hanya karena kebiasaan hidup yang kurang sehat, tetapi faktor genetik juga ikut meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit ini. Penyakit keturunan sindrom Down yang terjadi karena adanya materi genetik yang berlebih pada anak, sehingga menyebabkan perkembangan anak secara fisik dan juga mental terhambat. Terakhir, gangguan mental. Orang yang menderita gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, autisme, ADHD, ataupun gangguan cemas dan obsesi kompulsif OCD yang kemungkinan besar memiliki orang tua atau saudara yang juga menderita gangguan serupa. Namun, calon orang tua juga harus tahu faktor apa saja yang meningkatkan resiko memiliki bayi dengan kelainan genetik. Pertama, riwayat keluarga dengan kelainan genetik. Kedua, anak sebelumnya memiliki kelainan yang genetik, keguguran yang berulang ataupun kelahiran mati sebelumnya. Keempat, salah satu orang tua memiliki kelainan pada kromosom ataupun usia ibu lebih lanjut 35 tahun atau lebih dan juga usia ayah yang lanjut 40 tahun atau lebih. Untuk itu, calon orang tua harus tahu rekomendasi screening genetik yang dapat dilakukan sebelum ataupun sewaktu kehamilan. Pertama, amniocentesis merupakan screening genetik yang dilakukan saat usia kehamilan 15 hingga 22 minggu dengan cara mengambil sedikit air ketuban sebagai sampel. Kedua, chorionic virus sampling atau CVS. Tes screening ini direkomendasikan saat usia kehamilan 10 hingga 13 minggu. Prosedur CVS dilakukan dengan cara mengambil sedikit jaringan pada plasenta. Terakhir, NIPT atau non-invasive prenatal testing merupakan pemeriksaan dengan cara memeriksa sampel darah pada ibu hamil dengan usia kehamilan sekitar 10 minggu. Jadi, bagaimana calon ibu sudahkah melakukan screening genetik? Meskipun bukan tes rutin pada kehamilan, tes ini biasanya hanya disarankan bagi ibu hamil jika dari USG ditemukan adanya gangguan ataupun kelainan. Calon orang tua yang memiliki riwayat penyakit keturunan di dalam keluarga perlu lebih waspada. Meski penyakit keturunan dapat dicegah, namun resikonya dapat dikurangi dengan melakukan pemeriksaan genetik ataupun tes DNA sebelum menikah dan juga saat merencanakan kehamilan.